Halo sanak-sanak semua, kembali lagi bersama aku Alisa Carolina. Dalam vlog aku kali ini aku mau menceritakan tentang sejarah hantu-hantu di Indonesia dan bagaimana asal-usul hantu-hantu di Indonesia yang aku kutip dari idntimes.com. Yang pertama, pocong. Pocong minta talinya dibuka. Hantu memang kerap jadi perbincangan renyah di tengah masyarakat di belahan bumi manapun. Uniknya, di Indonesia juga punya beragam jenis makhluk halus yang biasa disebut hantu. Mulai dari pocong, genderuwo, kuntilanak, wewe gombel, hingga kuyang. Bahkan beberapa hantu sifatnya endemik dari Indonesia. Hantu-hantu endemik ini lantas kerap menghiasi layar lebar, menjadi tokoh utama dalam film bergenre horor di tanah air. Kalian penasaran gak sih sama sejarahnya? Gimana sih munculnya hantu-hantu yang hits di kalangan masyarakat Nusantara? Yuk simak dari mana asal mereka. Yang pertama, 1. Pocong. Pocong gentayangan minta tolong dibukain talinya. Hantu pocong memang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan hantu ini dibilang hantu paling seram sih, paling creepy menurut aku ya. Hantu ini tuh paling ditakuti banyak orang. Ada banyak versi soal dari mana hantu pocong ini muncul pertama kali. Namun mayoritas masyarakat percaya pocong gentayangan ini dari orang yang sudah meninggal. Tapi lupa dibuka tali pocongnya saat hendak dikubur. Versi lain juga menyebut ada makhluk tak kasat mata serupa siluman atau jin yang menjelma menjadi sesosok pocong. Pocong disebut-sebut juga suka bertandang di pohon apa? Ya betul, di pohon pisang. Percaya atau tidak, legenda ini sudah menjadi buah bibir masyarakat sejak masa lalu. Yang kedua, ada kuntilanak. Hantu perempuan yang merindukan sesosok anak. Dengarnya aja serem ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut kuntilanak sebagai hantu yang konon berkelamin perempuan. Suka mengambil anak kecil atau mengganggu wanita yang baru saja melahirkan. Benar saja, kuntilanak menurut beberapa sumber awalnya memang sosok perempuan yang hamil dan meninggal saat melahirkan. Kuntilanak menjadi arwah gentayangan yang penasaran mencari di mana anaknya. Menurut legenda, Kunti, sebutan untuk kuntilanak, merindukan kehadiran seorang anak. Hantu ini kerap diasosiasikan dengan pohon yang rindang, seperti beringin dan yang lain-lain. Yang ketiga ada genderuwo. Genderuwo menyedot hal-hal baik. Genderuwo punya istilah asli dari bahasa Kawi yakni gandarwa. Mitos tentang hantu yang kerap dipahami masyarakat berjenis kelamin laki-laki ini asalnya ternyata dari legenda kuno Persia. Si siluman air yang dinamakan genderuwo ini dipercaya selalu menyedot hal-hal baik. Iya kata cicak guys. Hingga di kayangan dan berwujud siluman air. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, genderuwo kerap datang sore menjelang petang, senja-senja ya. Makanya kalau senja-senja kalian mending jangan di luar rumah deh. Dia itu punya tubuh tinggi, besar, dan suka kepada perempuan. Serem banget sih. Terus yang keempat ada tuyul. Tuyul yang merepotkan dan suka mencuri uang. Nah, hati-hati buat yang suka lihat tuyul-tuyul kayak begini, biasanya beneran nih
Dia suka curi uang, biasanya sih dengar-dengar ya. Si mungil tuyul memang hantu yang dianggap sangat merepotkan. Merepotkan bagaimana? Sebab dia suka mencuri uang. Dalam mitologi Nusantara, tuyul ini menyerupai manusia dengan badan yang amat pendek. Setan ini dipercayai berasal dari orang yang keguguran. Menurut beberapa sumber, bayi orang lampau yang keguguran itu menjadi sesosok tuyul. Namun, lain halnya dengan kepercayaan Samawi. Mereka menyebut tuyul merupakan sebangsa jin yang sudah ada semenjak masa lalu. Tuyul dalam kepercayaan orang Jawa dipercaya dipelihara oleh manusia untuk melancarkan pesugihan. Yang kelima ada sundel bolong. Punggungnya penuh belatung. Banyak yang mengatakan sundel bolong ini mirip kuntilanak. Memang, sundel bolong menyerupai kuntilanak dengan penggambaran hantu perempuan, berpakaian putih dan berambut panjang. Hanya punggung sundel bolong ini disebut-sebut berlubang. Di dalamnya berisi itu penuh belatung. Organ dalamnya juga terlihat ya, biasanya di sini sampai ke belakang. Rupanya sundel bolong ini merupakan mitos hantu dari negeri jiran Malaysia yang dibawa masuk ke Indonesia oleh imigran. Cerita ini lantas berkembang hingga sekarang. Yang keenam ada Leak si penyihir jahat. Siapa yang tak tahu Leak? Hantu yang dipercaya sebagai penyihir jahat ini asalnya dari mitologi Bali. Leak ternyata manusia yang punya ilmu supranatural. Ia memanfaatkan ilmunya untuk kejahatan. Saat siang ia dipercaya berlaku layaknya seperti manusia biasa pada umumnya. Ya, ketika malam, ia mencari organ-organ tubuh manusia untuk bahan ramuan sihirnya, baik manusia hidup maupun mati. Serem ya. Ia bisa berubah menjadi kera, harimau, atau babi yang jahat. Bisa juga berupa rangda. Masyarakat Bali percaya Leak merupakan seorang penganut ajaran kiri. Berbagai sumber menyebut sihir Leak hanya bisa digunakan saat ia berada di tanah dewata itu. Karena itu, Leak dipercaya hanya ada di Pulau Bali. Yang ketujuh, kuyang. Kuyang penghisap darah dari Nusantara. Khususnya dari Kalimantan, yaitu kota asal aku. Kuyang menurut legenda merupakan seorang manusia yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk peminum darah. Mirip-mirip seperti Dracula atau vampir. Bedanya, kuyang hanya menghisap darah perempuan yang baru saja melahirkan atau meminum darah bayi yang masih dalam kandungan. Untuk itu, beberapa masyarakat Indonesia percaya ibu hamil atau yang baru saja melahirkan diberi benda-benda atau mantra khusus untuk melindungi dirinya dari serangan kuyang. Kuyang disebut-sebut sebagai bawaan lahir atau keturunan dari nenek moyangnya. Ciri-ciri perempuan yang menjadi kuyang yakni ada belahan tengah di atas bibirnya. Itu konon katanya ya. Wallahu a'lam. Yang kedelapan ada Jenglot si pencari hidup kekal. Menurut sejarahnya, Jenglot ini awalnya adalah orang yang bertapa untuk meminta kehidupan kekal. Lantas ia membeku menjadi mirip boneka dengan ukuran yang kecil. Jenglot konon dipelihara oleh dukun. Kendati berbentuk seperti boneka, kuku dan rambutnya rupanya bisa tumbuh memanjang. Ada pula yang menyebut kalau Jenglot hidup dan meminum darah. Yang kesembilan ada Wewe Gombel, mencintai anak-anak. Mitos ini berasal dari tradisi Jawa kuno. Awalnya masyarakat primordial menciptakan cerita tentang Wewe Gombel untuk menakut-nakuti anak agar tak keluar dari rumah saat malam hari. Maklum, kala itu belum ada listrik dan penerangan di saat malam hari. Orang tua khawatir anak-anak akan diterkam hewan buas pada saat itu. Mereka pun menyebut Wewe Gombel gemar mencuri anak, namun tak menyakiti. Wewe Gombel digambarkan dengan sesosok nenek, berambut panjang,
dengan payudara yang panjang pula. Sumber menyebut wewe gombel dikisahkan berasal dari bukit di Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Pada masa kolonial Belanda, banyak orang mati di bukit itu. Dan yang terakhir ada Suster Ngesot. Kakinya hancur. Beda dengan hantu-hantu lainnya, Suster Ngesot termasuk cerita hantu yang cukup baru. Beberapa orang percaya hantu suster ini berasal dari salah satu rumah sakit milik pemerintah di kota Jakarta. Awalnya, ada suster di rumah sakit kenamaan tersebut yang meninggal tidak wajar. Suster itu kabarnya diperkosa oleh seorang dokter, kakinya dimutilasi dan dikubur di ruang laboratorium. Sumber lain menyebut Suster Ngesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat. Suster yang berdarah Belanda ini memiliki ilmu hitam. Ia lantas membunuh semua penghuni di panti jompo itu karena dendam tertentu. Masyarakat sekitar merasa tak terima lalu menghakiminya dan memukuli kaki suster tersebut hingga remuk. Nah, sekian cerita yang aku kutip dari idntimes.com. Tergantung kepercayaan masing-masing jika kalian mempercayainya ataupun tidak. Di sini saya hanya menceritakan tentang sejarah yang saya lihat dan saya baca di idntimes.com. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube aku. Berikan juga saran-saran apa yang harus aku ceritakan lagi di bawah. See you next time.